Nah, sebelum saya melanjutkan kembali diskusi bersama dua orang narasumber, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau kondisi pos penyekatan di exit tol Slipi. Sudah ada rekan kami, ada Yohana di sana yang akan memberikan informasinya pagi hari ini. Yohana, apa perkembangan terbaru dari sana? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa di rumah. Saat ini saya sudah berada di jalan tol dalam kota. Ini tepatnya adalah di titik penyekatan keluar tol pintu tol Slipi atau exit tol Slipi, di mana untuk pantauan kami suasana atau arus lalu lintas di tempat ini memang sudah cukup lengang jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun di sini juga masih terpantau cukup banyak kendaraan yang ingin berusaha memasuki untuk bisa keluar tol Slipi ini pemirsa. Sehingga di sini sudah ada satu jalur untuk para kendaraan di sini yang ingin keluar tol Slipi, sehingga di sini sudah ada petugas gabungan dari TNI, Polri, bahkan juga ada petugas dari Jasa Marga yang tengah melakukan penjagaan di sini. Namun untuk pemeriksaan sendiri ini dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana setiap kendaraan ditanyakan apa tujuan mereka untuk memasuki tempat ini. Namun jika kami lihat dari sekian banyak kendaraan ini cukup sedikit atau sangat jarang yang diperbolehkan untuk masuk, di mana yang diperbolehkan untuk masuk ini hanyalah mereka yang merupakan tenaga kesehatan, lalu juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun mendesak begitu, seperti tadi didapati ada pengendara yang harus menguburkan jenazah keluarganya sendiri. Namun sisanya pemirsa ini kami belum melihat diperbolehkan masuk, bahkan seperti para pekerja yang bekerja di sektor esensial ini tidak diperbolehkan masuk atau dianjurkan untuk melewati jalan lain atau tetap lurus melanjutkan perjalanan mereka ke arah Tomang maupun Grogol. Dan jika kami lihat di hari-hari sebelumnya seperti di hari Senin, ini terjadi kemacetan yang cukup parah karena pemeriksaan setiap kendaraan di tempat ini. Seperti kemacetan ini cukup berdampak hingga sampai pintu gerbang tol Semanggi. Namun jika kami lihat di hari kelima pelaksanaan PPKM darurat, ini untuk kemacetan atau antrean kendaraan ini kurang lebih hanya mencapai 500 meter saja pemirsa. Dan untuk info titik penyekatan untuk tol dalam kota arah Cawang ini adalah akses keluar off rem Senayan. Ini dilakukan penyekatan total. Lalu untuk keluar tol Semanggi ini juga penyekatan total, begitu juga dengan Tebet. Namun untuk di tempat ini merupakan penyekatan yang masih bisa dimasuki atau dilalui kendaraan, namun dengan pemeriksaan yang cukup ketat seperti yang tadi saya katakan, ini hanya boleh untuk tenaga kesehatan dan juga mereka yang memiliki kebutuhan mendesak. Selain itu memang diketahui sebelumnya bahwa dari pihak Jasa Marga ini sudah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melakukan penyekatan. Ada sebanyak 28 titik di tol di Jakarta. Demikian yang dapat kami kabarkan Bayu dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana atas informasinya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu bersama rekan-rekan. Oke, kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Heri. Tadi sudah ada saran yang disampaikan oleh Dr. Windu untuk menunda akses dari luar negeri. Gimana meresponnya Mas Heri? Iya, berbagai macam saran tadi sebenarnya juga sudah dibahas ya waktu SE ini mau di addendum itu mau dilakukan, dan kemudian sampai pada beberapa hal ya menambah handicap untuk yang mau masuk ke Indonesia gitu, seperti kewajiban untuk vaksin lengkap buat WNA gitu, dan kemudian juga kewajiban vaksin tadi untuk para pekerja migran Indonesia maupun pelaku perjalanan lain yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau mereka belum divaksin, di hari ke-8 setelah mereka dinyatakan negatif COVID, setelah karantina mereka akan divaksin. Ini dilakukan. Nah, kalau menjawab pertanyaan Dr. Windu tadi, kenapa kemudian tidak ditutup semua warga, termasuk warga Indonesia, untuk masuk di Indonesia gitu. Jadi ini ada satu hal lagi yang harus kita pertimbangkan, bahwa kita memang harus melakukan perlindungan terhadap warga negara. Jadi ketika warga negara nggak bisa
kembali ke negaranya, saya rasa itu tidak bisa dilakukan. Nah, karena kemudian masih ada opsi untuk menjaga mereka dari penularan, kemudian melakukan screening yang sangat ketat, maka opsi ini yang dilakukan. Makanya kemudian kemarin di tower di Wisma Pademangan itu juga disiapkan tempat yang lebih banyak, termasuk mereka yang kemudian kedapatan positif sehingga mereka bisa segera dikarantina secara terpusat, itu kemudian dengan menggunakan Tower 8. Tower 8 sebelumnya dipakai bersama dengan pasien yang tanpa gejala. Tetapi secara perlahan itu kemudian dikeluarkan, pasien tanpa gejala itu dipindahkan ke Pasar Rumput. Jadi ada sekitar sampai 2 hari yang lalu itu ada 3.900 pelaku perjalanan internasional yang sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Itu Mas Bayu. Jadi memang kita nggak bisa secara frontal ataupun secara total melakukan hal-hal yang disarankan oleh Dr. Windu tadi, tetapi kita bisa mencoba untuk melokalisir risiko atau melakukan mitigasi risiko seketat mungkin, sehingga apa yang dikhawatirkan tadi terjadinya import kasus itu tidak terjadi, atau kemudian jika ditemukan import kasus itu segera dilakukan penanganan secara terpusat, dilakukan genome sequencing misalnya, sehingga yang bersangkutan yang membawa virus ini, vektor virusnya ini tidak harus menyebarkan lagi ke orang lain. Nah, demikian. Mas Her, bicara soal mitigasi ya, apa jaminan mitigasi yang lebih ketat lagi di PPKM darurat ini? Kalau kita berkaca pada peristiwa beberapa waktu lalu soal warga negara India yang melarikan diri dari proses karantina, bahkan terlibat suap menyuap dengan oknum yang ada di bandara pada saat itu. Nah, jaminan untuk ini, untuk hal-hal serupa ini tidak terulang lagi, Mas Her? Iya benar, memang ada sebagian oknum gitu ya yang atas motivasi uang misalnya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perlindungan nyawa manusia. Ini yang kemudian kemarin juga menjadi concern juga untuk ini tidak terjadi lagi dengan pengawasan dan sanksi yang lebih ketat bagi oknum-oknum yang nekat melakukan hal-hal yang tidak terhormat seperti itu, Mas. Jadi memang ini benar-benar pelajaran buat kita untuk kemudian secara bersama-sama menanggulangi pandemi ini, juga kemudian menjaga integritas juga, karena memang ada peluang-peluang untuk itu yang kemudian sekarang akan ditutup serapat mungkin celah-celahnya. Oke, saya mau ke Dr. Windu lagi. Tadi soal tunda sudah terjawab, kemudian soal karantina 8 hari juga terjawab. Apalagi dok yang menjadi concern soal pembukaan akses luar negeri pada saat PPKM darurat ini? Ya saya bisa mengerti yang tentang pekerja migran ya, karena mereka WNI. Saya bisa mengerti. Cuma sekali lagi bahwa karantina ini tidak bisa sebetulnya hanya cukup 8 hari ya. Tetapi 14 hari itu seharusnya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk betul-betul menurunkan risiko yang sekecil mungkin. Ya, jadi jangan sampai karena kita permisif ya, selama ini kita permisif memang ya. Nah seharusnya ya itu tadi ya 14 hari ya, yang TKA atau asing ya, tenaga asing maupun warga asing kita tunda dulu. Nah kemudian gini loh, ini PPKM darurat, sebetulnya kan persoalan perjalanan ini kan bukan hanya perjalanan luar negeri ya, artinya perjalanan internasional datang ke Indonesia, tetapi juga perjalanan di dalam negeri ya. Jadi kita lihat bahwa di dalam PPKM darurat ini sama sekali tidak ada ketentuan tentang pembatasan mobilitas, tidak ada. Ya transportasi lokal ya, yang transportasi umum itu malah diperbolehkan dengan kapasitas sampai 70%. Bayangkan bagaimana kita bisa menjaga jarak 2 meter ya, sekarang di masa virus Delta ini makin meluas ini nggak cukup lagi ya, 1 meter nggak cukup ya, harus minimal 2 meter ya, 1,8 meter lah sebetulnya itu anjurannya. Nah bagaimana itu ya, transportasi umum masih diaktifkan ya dengan kapasitas yang segitu besar ya, kemudian juga perjalanan antar wilayah ya, jarak jauh juga masih terus dilakukan.
Sebetulnya nggak apa-apa kalau memang mau dilakukan ya sama dengan diatur sesuai dengan perjalanan luar negeri, ya sama, yaitu apa? Kalau memang mau nekat tetap ada perjalanan dalam negeri, ya jarak jauh, ya tetap harus ada karantina dong, sama aja di tempat tujuan. Jadi orang DKI misalnya datang ke Papua misalnya, ya karantina, sama persis, tidak ada bedanya. Virus tidak membedakan apakah ini perjalanan internasional atau perjalanan lokal. Jadi pokoknya ketika mereka berjalan dengan membawa virus ini, ya virus itu bisa menular ke siapa saja, ya tanpa pandang bulu gitu loh ya. Jadi sama aturan itu harus sama gitu ya. Tidak ada bedanya antara perjalanan internasional, perjalanan dalam negeri dan sebagainya ya. Jadi saya yang saya inginkan gitu ya. Ada perubahan bahwa poin C dan L itu harus udahlah, perjalanan itu dibatasi ya, mobilitas dibatasi, orang stay at home. Nah itu yang seharusnya di masa PPKM darurat. Saya terakhir ke Mas Heri untuk merespon apa yang disampaikan. Khusus untuk perjalanan di domestik tadi seharusnya ada pemberlakuan karantina yang sama juga, Mas Heri. Iya, saya rasa memang pesannya yang terakhir tadi dari Dr. Windu bahwa stay at home sekarang. Jadi pesan besar kita memang karena situasi ini begitu genting gitu ya. Sejak 15 Mei itu Dr. Windu pasti punya datanya. Itu di Jakarta itu kenaikannya mencapai 1000% gitu ya, 10 kali lipat dari sebelumnya kasus aktifnya. Di provinsi lain di luar Jawa, di Jawa dan Bali itu sekira 5 kali lipat. Jadi ini memang situasi alarmnya itu udah merah. Nah, makanya kemudian ada PPKM darurat ini, termasuk kemudian sebenarnya kendati di ketentuan itu tentang kapasitas itu Pak Windu, tetapi syarat untuk sampai ke situ itu tidak mudah. Orang harus vaksin ya, harus vaksin minimal 1 kali. Jadi kalau nggak vaksin mereka nggak boleh kayak gitu. Itu kan sementara yang vaksin di Indonesia ini sekarang kan sekitar 40 juta saja gitu, baru 40 juta gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejumlah provinsi seperti Bali nyaris menutup pintu kedatangannya dengan memberikan misalnya screening untuk PCR. PCR itu handicap yang luar biasa buat pelaku perjalanan untuk sampai ke Bali, contohnya begitu. Yang lain juga harus melakukan screening yang cukup ketat, di samping kemudian di jalan kita mencoba untuk melakukan penyekatan sedapat mungkin. Tadi seperti yang dilaporkan oleh Yohana tadi ya, seperti itu. Dan kita lihat bagaimana masyarakat di Indonesia ya, ketika sudah dilakukan seperti itu bagaimana responnya kayak gitu. Jadi memang ini tidak bisa sendirian, saya rasa pemerintah melakukan segala cara untuk melakukan restriksi terhadap laju penularan, tetapi tanpa dukungan dari masyarakat untuk melihat situasinya ini adalah krisis, situasinya ini genting juga akan sia-sia. Masih ada orang-orang yang nekat gitu, sebagian kecil yang nekat kayak gitu. Gitu. Baik. Kemarin di Ketaruh Panser di Jakarta Timur saya rasa itu di dalam situasi perang sebenarnya kita ini. Ya, kita memang berperang melawan pandemi ini, Mas Heri. Baik, terima kasih Mas Heri, Dr. Windu juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Mas Heri, Dr. Windu. Sehat selalu. Baik, terima kasih.